Rasulun ialah seorang rasul di dalam lisanul Quran wal hadis. Rasul ya nabi, nabi ya rasul. Laqad jaa sungguh ternyata telah datang kepada kalian wahai para sahabat, rasulun ialah seorang rasul min anfusikum, dari diri-diri kalian, bukan diri bangsa jin, bukan diri bangsa malaikat, tapi bangsa kalian, bangsa manusia. Min anfusikum, dari diri kalian, artinya diri terdiri dari seorang manusia, bukan seorang jin, bukan seorang malaikat. Ay minkum, dari kalian, wa adapun rasul Muhammad bin Abdullah, itu Muhammad Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Di ayat ini laqad ja'akum, ini dua ayat dari surat Taubah. Ini waktu pengumpulan Al-Quran di zaman khilafahnya Abu Bakar. Jadi satu Quran ini sudah tertulis semua. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit di depan pintu Masjid Madinah, kamu hafal surat apa? Maksud ini ditulis setiap Jumat. Kamu apa dulu? Hingga sudah 30 juz. Kurang dua ayat ini akhir surat Taubah. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu ayat. Ini yang dua. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi ini dua ayat ini belum tertulis. Para sahabat yang jago-jago itu kayaknya masih kurang ya. Kayaknya masih kurang. Ini kurang dua ayat. Jadi siapa yang sahabat ini? Hai sama atau siapa? Datang dari peperangan, saya hafal taubatnya. Oh iya. Apa coba. Nah ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Satu kelompok satu Quran terakhir. Azizun yang mulia, aisyadidun dengan berat, alaihi atas Rasul. Ma ialah perkara anitum yang kalian keberatan. Jadi baginda Nabi itu melihat umatnya dalam keberatan, bukan Nabi itu enggak tega, artinya sangat sayang kepada umatnya. Itu yang mulia atau syadid yang sangat alaihi atas Rasul. Fa'ilnya aziz, ma ialah kejadian-kejadian, tingkah-tingkah keadaan anitum yang kalian berat. Jadi apa saja yang menimpa keberatan pada umatnya, Rasulullah itu ikut sakit, itu susah, ikut menderita. Ayat anatukum dengar hati kesukaran kalian, ayat masyaqqatukum nanti kangelannya kalian, waliqa'ukum dan kalian berjumpa, al-makruha kepada perkara yang tidak disukai. Jadi umatnya menjumpai perkara yang tidak disukai, Rasulullah jadi berat, tertekan, sakit
ma'anatukum dengan nanti keberatan kalian, ay masyaqqatukum nanti masyaqqat kalian, kangelan kalian. Umatnya kangelan, Rasulullah jadi ikut kangelan, jadi sedih, jadi berat, jadi tertekan, jadi terbebani. Waliqa'ukum dan kalian menjumpai al-makruha pada perkara yang tidak sukai. Kalau umatnya menjumpai perkara yang tidak disukai, Rasulullah juga ikut-ikut susah, ikut-ikut terbebani, ikut-ikut menderita, ikut-ikut sakit. Harisun yang sangat cinta. Haris itu saking cintanya jadi ngejar-ngejar. Jadi cintanya seorang ibu kepada anak. Anaknya mau dimandiin lari ngejar. Nanti kalau dimandiin anaknya nyipratin air pada ibunya gitu kan, namanya Haris. Enggak mau. Harisun yang sangat cinta alaikum atas kalian, antah tadu, andaikan kalian menerima hidayah. Karena Nabi itu ingin sekali umatnya itu menerima hidayah. Yang saya jadi terpelongo ini di dalam karangan Sayyidina Abdul Haddad itu ada keterangan bahwa inna fadla ummati Ahmad ala sairil umam kafadlillahi ala bani. Sesungguhnya keutamaan umat Muhammad ini dibanding dengan umat-umat lain itu seperti utamanya Allah dibanding dengan umat makhluk. Ini ada apa? Inna fadla umat Ahmad ala umam kafadlillahi ala khalqihi. Ini begitu besar sekali. Dia umat ini potensi yang maha dahsyat. Pantas dari Nabi sangat mencintai umat ini, menyayangi. Yang menyakiti umat ini, yang menyakiti Rasul. Yang menyenangkan umat ini, yang menyenangkan Rasul. Harisun yang sangat-sangat cinta, dalam bahasa Jawa itu mungseng. Mungseng itu cinta, menyenangkan. Alaikum atas kalian wahai umat Muhammad, antah tadu, ialah andaikan kalian menerima hidayah. Bil mu'minina, dengan orang-orang beriman, raufun yang sangat sayang, sangat tidak tega. Rahim yang belas rahim. Raufun syadidur rahmah, yang sangat-sangat sayang. Rahimun bil mu'minin. Itu yang selalu menghendaki ialah Rasulullah kepada umatnya, kepada mukminin al-khaira, kepada kebajikan. Itu selalu menghendaki ialah Rasulullah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada mukminin, menghendaki al-khaira, kepada kebajikan. Ada Rasul, ada benar Rasul Muhammadun, itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada Rasul, mun Rasul tadi Muhammadun itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama yang dari tabi'in yang mulia Sayyidina Imam Uwais bin Amir Al-Yamani Al-Qarani Al-Yamani, ini seorang tabi'in yang paling terkemuka. Dia datang ke Madinah dari Yaman, Rasulullah yang enggak ada, sedang jihad. Dia akhirnya enggak ketemu. Maknanya hanya tabi'in, enggak sampai 200 sahabat. Jadi kalau jadi Uwais Al-Qarani Yaman harus ada di Madinah, menangi arahnya mu'azzib, artinya satu zaman. Tapi nggak ditakdirkan oleh Allah jadi sahabat. Jadi dari Yaman jauh-jauh ke Madinah ini
Rasulullah sudah beriman. Rasulullah enggak ada. Pulang lagi ke Yaman, Rasulullah datang ke Madinah. Jadi enggak ketemu. Maka Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qaran Al-Yamani, Sayyidul Tabi'in, ini adalah manusia yang mungkin pertama dibuka oleh Allah untuk mengetahui pribadi Muhammad dalam hakikatul Muhammadiyah dan hakikatul Ahmadiyah. Maka ini Nabi berwasiat kepada umat Nabi, wahai umat Nabi, kalau kamu jumpa Quraisy, sampaikan salam. Dan kamu minta doa wahai Umar dan Ali agar kamu didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Di dalam hatinya ada apa itu sendiri. Mereka mengatakan la yarawna illa billah. Para sahabat tidak melihat Muhammad itu bayangan itu. Jadi hakikatnya sahabat kata la yarawna illa billah. Sahabat Muhammad ini tidak melihat bayangan. Muhammad berdiri ada sinar matahari bayangannya doang. Wala Bakar, wala Abu Bakar. Gak tahu itu dia banyak. Hakikatul Muhammadiyah Ahmadiyah gaib dari bahasa. Ini kata-katanya Uwais ini belum bisa dibuktikan kecuali setelahnya datangnya wali-wali kutub dari Ahlul Bait. Seperti jalan dalam salamat Fahdi Anwarika Mahdi Aswadika Walisan Abdika Waduh sama terjadi dalam Tuhal Bukama Ini Hadrah. Ini wali kutub belakangnya yang mengungkap kebenaran Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Ibrahim Ad-Dasuki, Imam Syadili, Syekh Muhammad Bakri Al-Qulwati, Ibnu Arabi, itu mensifati pribadi Rasulullah yang begitu dahsyat yang akal manusia tidak sampai. Ini berkisah kepada ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam surat Ma'arij, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka laminal mursalin. Sifat Muhammad yang tertera di dalam Al-Quran. Dalam hadis Qudsi, kaulaka ma khalaqtul aflaka. Andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ini satu rumpun dengan inilah bacaan dalam olehnya Allah menciptakan pribadi Muhammad yang sangat dahsyat, sangat mulia. Yang orang-orang sufi mengatakan bahwa Allah menciptakan akal 100 juz yang 99 Allah berikan pada Muhammad. Tinggal satu dipecah jadi 10. Yang 9 diberikan para anbiya dan mursalin. Tinggal satu dipecah lagi jadi 10. Yang 9 pada para ulama, orang-orang cerdas. Ini
Dimulai dari US Al-Quran itu tadi. La ilaha illallah. Sahabat Muhammad itu tidak melihat kecuali bayangan. Muhammad berdiri, ada semua bayang gaib atau bayang. Sejatinya ini nggak tahu, nggak sama. Jadi pertanyaan Qur'a dibaca min anfusikum, lafaz min anfusikum. Ya, dari diri kalian, ayat Muhammad, baginda Muhammad itu dari manusia, dari kalian-kaliannya, karakternya manusia. Artinya terbentuk dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari jin. Qur'a dibaca min anfusikum, ya lafaz min an diri diri. Wa quri'a min anfasikum, isim tafdil. Min anfasikum, yang paling nafis, yang paling bagus, paling indah dari kalian. Jadi min anfasikum bisa min anfasikum. Jam'atu isim tafdil bernafis. Ya, nafis sangat indah. Sangat. Ini wa quri'a min anfasikum, bukan anfusikum. Kalau anfusikum jamaknya nafsun. Kalau anfusikum isim tafdilnya nafis. Nafis yang sangat indah, sempurna dalam pengelokannya, lahir batinnya. Ini min anfasikum, dari yang paling baik, paling indah, maksudnya itu paling edu. Baginda Muhammad itu lebih ganteng daripada Sayyidina Yusuf sebenarnya. Tapi ditutupi oleh Allah dengan sifat jalan. Ditutupi oleh Allah dengan sifat jalan. Di bawah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, ini 4 orang ini serupa. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Ar-Rasul, adapun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsala itu telah mengutusku kepada baginda Rasul Allah ya Allah min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Hashim bin Abdul Manaf, di mana itu punya putra. Hashim kembar dengan Abdi Samsin, terus Muttalib dengan Naufal, Jadi Hashim itu bersaudara dengan Abdi Samsin, terus Naufal dan Muttalib. Muttalib ini yang melahirkan Al-Imam Syafi'i. Itu baginda Muhammad jadi Nabi. Abdi Samsin dan Naufal bergabung dengan musyrik-musyrik Quraisy. Bani Hashim masuk di dalam pengasingan. Muttalib ikut masuk dalam pengasingan. Yang Muttalib melahirkan imam yang sangat agung, Sayyidina Maulana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dulunya Muttalibnya ini satu hati dengan Hashim. Ar-Rasul, adapun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsala itu telah mengutus kepada baginda Rasul Allahu ya Allah min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Wa huwa, adapun baginda Rasul yaqulu, itu bersabda sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun baginda Rasul yaqulu, itu bersabda, ialah benar Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sunya Allah, lamma khalaqa, itu dikala telah menciptakan ya Allah al-khalqa, kepada makhluk. Inna Allah, sungguhnya Allah,
Lama khalaqa jika telah menciptakan Allah al-khalqa pada makhluk. Ikhtara maka memilih Allah minhum daripada khalqa Adam kepada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tidak dengan kun fayakun, tapi biyadi. Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam biyadi. Ala surati. Ini Adam itu atas rupanya Allah. Tapi suratan ma'nawiyah. Suratan ma'nawiyah. Inna Allah sunya Allah lama khalaqa. Itu dikala-kala menciptakan ialah Allah al-khalqa kepada makhluk. Ikhtara maka memilih ialah Allah min khalqa Adam pada Nabi Adam. Ikhtara maka memilih min bani Adam dari bani Adam al-Arabat kepada orang Arab. Orang Arab itu ada manusia. Makanya Allah katakan Qur'anan Arabiyyah. Imam Syafi'i di dalam Muqaddimah bicara tentang kearaban itu yang sangat indah, bahwa Arabiyyah itu juz'un min ajza'il Islam. Makanya adzan itu harus bahasa Arab. Aslinya khutbah itu bahasa Arab. Maka Anda dalam sholat berhubungan sholat sunnah berdoa asal doanya bahasa Arab itu sholatnya sah. Itu ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa ini Fakhtara min bani Adam al-Arabah. Arabiyah itu laha makna muhim di Islam. Makanya aslinya itu berbicara bahasa pasti. Dari kala para sahabat sudah bergaul di Persia, Romawi, artinya bergaul dengan orang-orang Ajam, bahasa Arabnya rusak, bawa orang Ajam, Persia, orang Syam, semua itu bukan orang Arab. Maka Allah bin Abbas mengatakan, akhlaqatum al-Jumati, kalian telah dihancurkan oleh Ajam, kearabian kamu rusak. Dalam hadis kutip bahwa lugat Persia termasuk lugat Jawa itu adalah yuridul nifaq. Hadis bahasa saya bukan Arab, masuk bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Persia, bahasa Inggris itu yuridul nifaq. Bukan orang jadi munafik. Lewat orang nggak perlu diterjemah itu nggak perlu yang Ajam diarabkan, nggak yang Arab diajamkan rusak. Ada hukum, ada konsumen. Waktara dan memilih ialah Allah minal Arabi dari orang Arab, Bani Kinana kepada Bani Kinana. Dalam lingkaran Quraisy, Kinana namanya Saud. Waktara dan memilih ialah Allah minal Arabi dari orang Arab, Bani Kinana. Makanya dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahibbul Araba li thalathin. Kamu cintalah pada orang Arab karena 3 perkara. Di anni Arabi, karena aku orang Arab. Dan Al-Quran Arabi, Quran Walumatahil Jannah Arabiyah, bahasa di surga Nabi bahasa. Jadi orang yang benci pada orang Arab itu minan nifaq. Benci pada orang Arab itu minan nifaq.
Wahtaro dan telah memilih ya Allah min Bani Kinanah dari Bani Kinanah Quraisyan kepada Quraisy itu Fihr Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Musir Muhammad bin Abdullah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Ghalib bin Fihrin. Nah ini Fihrin ini dia. Jadi dari Fihrin itu mulai Quraisy banyak. Bani Hashim, Bani Yabin Muhammad, Bani Abdi Samsin, Bani Taim, Bani Abu Bakar, Bani Adi, Bani Umar, Bani Subroh, itu ibunya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf as-Sudri. Bani Abdi Asad, dan telah memilih ialah Allah min Bani Kinanah dari Bani Kinanah Quraisy kepada Quraisy itu Fihr Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Anaf Husain bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Ghalib bin Fihrin Quraisy. Wahtara dan telah memilih Allah min Quraisy dari suku Quraisy Bani Hashim, baninya baginda Muhammad dan baninya Sayyidina Ali Hashim. Hashim di dalam zamannya ya Sayyidu Quraisy. Hashim di zamannya ya yang pertama yang rihlat asy-syita'i was-shaif itu Hashim. Kalau musim rendang, musim hujan berangkat ke Syam. Dagang gula. Nanti musim kemarau berangkat ke Yaman. Rihlat asy-syita'i was-shaif. Itu Hashim itu man sanna sunnat rihlah. Ditiru oleh suku-suku lain. Di suku-suku Jawa itu kan gemar mengembara, itu kelakuannya orang Quraisy yang mulia. Dia kata Syaitai ila fi Quraisy atau Bani atau suku-suku lain yang gemar mengembara. Ini dari Quraisy, wataknya orang Quraisy yang mulia. Waqtarana telah memilih ialah Allah min Quraisy dari suku Quraisy Fihrin Bani Hashim kepada Bani Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf. Waqtarana telah memilih ialah Allah ni kepada aku baginda Muhammad bin Bani Hashim dari Bani Hashim. Jadi fa'ana menurut aku khiyarun itu pilihan ila khiyarin kepada pilihan yang lain. Pilihan. Dari baginda Muhammad ditis kepada Sayyidatina Fatimah. Wana marun aku khiyarun itu pilihan ila khiyarin kepada pilihan yang lain. Rasul adapun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam min anfasihim min ansabihim. Rasul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam min anfasihim itu yang paling indah dari Quraisy atau dari golongan manusia. Min ansabihim paling nasabnya arif, nasabnya paling santun. Jadi sebagian ulama kalau menuntut nasab itu sampai adnan, tidak adnan mandek. Tapi ulama lain mutakhirin itu tidak mau begitu. Tidak ada disambungkan sampai Islam. Karena nggak mungkin nasabnya begitu putus, itu nggak mungkin. Pasti mutasil kepada orang. Pasti. Jadi harus disambungkan. Jadi
Adnan bin Ismail. Sampai bin Adam harus. Nah, ini maziyahnya ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin itu kalau sudah Adnan kadiban nasabu. Dalam hadis itu sampai Adnan Rasul mengatakan kadiban nasabu. Sebenarnya ulama yang mengatakan kadiban nasabu itu bukan Rasulullah, tapi sahabi itu Allah. Nasab. Sahabi yang bukan nasab itu dalam Adnan Abdullah bin Mas'ud. Kadiban nasabu. Bohong orang ahli nasab, bukan kalam Rasulullah. Kalamnya Abdullah bin. Jadi sudah ada nggak boleh berhenti. Disambung bin Ismail bin Ibrahim nggak boleh berhenti. Bin sampai bin. Karena tadi kalau ikhtara minhum bani Adam fahtara min bani Adam al-Arab. Jadi nggak mungkin putus keberatan, nggak mungkin. Bahkan dosa besar menurut saya. Harus mutasil nasabnya kepada Rasulullah Adam. Karena Muhammad itu kan min khairi bani Adam. Ini masih ada ulama. Terjadi khilaf panjang itu di dalam menyambungkan nasab Rasulullah kepada Nabi Muhammad. Terjadi khilafun kabir. Ini betul, ini tapi harus disambungkan. Lahu itu bagi Nabi Muhammad al-hasab. Adapun kelakuan mulia dalam nasab. Hasab itu kelakuan yang mulia dalam nasab. Seperti bagi Nabi Muhammad itu keturunan Quraisy. Quraisy itu punya fisal al-hamidah. Punya tingkah-tingkah yang mulia. Itu Muhammad bersifat tadi. Fisal. Itu namanya hasab. Jadi nasab itu di dalamnya ada hasab. Hasab itu kelakuan mulia dalam nasab itu. Nasab tidak punya hasab ya kosong. Hasab tidak punya nasab ya ibarat telur nggak ada kulitnya. Ya. Al-hasab wa nasab. Hasab itu kelakuan mulia di dalam nasab. Nabi Muhammad bin Quraisy. Quraisy itu punya kelakuan mulia yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu bersifat dengan hasab. Jadi orang-orang Quraisy yang kafir itu tidak menjalani hasabnya namanya. Orang-orang Quraisy lawan budaya kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu berarti hasab yang tercantum dalam nasab Quraisy itu mereka tidak memiliki. Nasab yang laisa fihi hasab. Dan tidak cukup hasab yang laisa fihi nasab. Banyak orang-orang mulia kelakuannya tapi bukan orang Quraisy. Itu hasab yang laisa fihi nasab. Bagi Nabi Muhammad hasab fihi nasab, nasab fihi hasab. Hanya lahu al-hasab wan nasab. Lahu itu bagi Nabi Muhammad ar-Rasul al-hasab, adapun kelakuan mulia dalam nasab. Wan nasab dan nasab. Fi kulli butunin di dalam setiap keturunan. Fi kulli butuni Quraisy di dalam setiap keturunan Quraisy. Jadi bagi Nabi Muhammad itu bin sampai bin Adam itu 50. Dari 50. Qabailul Arab itu ada 50 kabilah. Jadi bagi Nabi Muhammad itu dari anak ibunya itu nyambung kepada 50 kabilah Arab. Jadi orang mencaci orang Arab itu mencaci Rasulullah itu akhirnya. Karena apa? Dari ibunya Abdullah, ibunya Abdul Muthalib, ibunya Hashim, Abdurrahman, ibu-ibu itu semua mutasir di kabilah Arab yang 50. Makanya tadi kata Rasulullah, "Haibul Arab bi anni Arabi." Karena ibunya Abdullah, ibunya Abdul Muthalib, ibunya Hashim itu semua dari di khamsina kabilatul Arab muttasilatun bihi kulli.
Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah itu dari intan permata. Lughat Arabnya 50 kabilah. Setiap satu kabilah Arab itu punya lughat yang sangat indah. Lughatil Arab. Dari 50 kabilah Arab di situ punya intan permata bahasa Arab. Allah juga dalam Wamutasifun dan persifatan bisifatil kamal dengan beberapa sifat kesempurnaan tadi yang melingkari daripada hakikatul Muhammadiyah dan hakikatul Ahmadiyah yang kata Uwais la yarawna illa billah. Para sahabat Muhammad tidak melihat Muhammad kecuali bayangannya doang. Muhammad berdiri matahari ada bayangannya doang. Hakikatul enggak. Dan terungkap oleh walul kutub Ahlul Bait dan yang bukan Ahlul Bait yang mensifati tentang hakikat banyak. Sedang berdua mensifati syajaratul asli nuraniyah wal dan wajib tayu biasa. Musa dimutuhi anu didati masih besar saya juga sesuatu seperti yang Azizun menjadi berat. Aziz itu menjadi berat alih atas baginda Muhammad masyaqqatukum ialah kangelan kalian. Kalian wahai umat Muhammad kalian kan kangelan dalam hidup. Rasul jadi berat. Tidak tega. Berarti sekarang cacah jiwa manusia itu kira-kira 9 miliar. Yang tertulis itu 7,5 miliar yang tertulis. Tapi kan yang terdata oleh KTP, yang tidak punya KTP kan banyak sekali kan. Jadi diperkirakan ini penghuni manusia ini di dunia itu 7 atau 9 miliar. Keberatan mereka memberati Rasul. Kesenangan mereka menyenangkan Rasul. Harisun yang sangat cinta ala hidayatikum atas hidayahnya kalian. Harisun yang sangat cinta ala hidayatikum atas hidayah kalian. Yang mau wafat beliau apa yang ditangisi? Ummati. Bukan anak cucunya. Ummati. As-salata, al-bisa. Nanti dibangkitkan dari kubur ketemu Jibril langsung tanya, dia Jibril, aina tarakta umat? Kau tinggal di mana sekarang? Inna Allah sunya Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah sunya Allah tabaraka wa ta'ala. Aujada itu telah mewujudkan ilah bin Rasul. Ialah Allah ar-Rasulah. Ialah Allah ar-Rasul bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruhaniyatahu dengan arti ruhaniyahnya baginda Rasul ala kaifiyati suratihi atas cara rupanya baginda Nabi fi hayatihi di dalam hidupnya baginda Nabi. Ruhaniyahnya itulah yang hari-hari Rasulullah lakukan dalam umatnya. Sabarannya, ketakwaannya, kasih sayangnya, siasatnya dalam mengatur umatnya, dakwahnya, jihadnya, ini semua
Itu mencerminkan dari rohaniah yang mulia itu. Rohaniah tahu dengan rohaniah Nabi ala kaifiyati surati atas caranya rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi di dalam kehidupan Nabi. Kalau salat lahu azizun ka azizil mirjal. Kalau salat ini artinya duduk. Azizun ka azizil mirjal. Seperti kriuk yang dinyalain api air duduk. Karena mu'ainahu walam yanam qalbi. Kedua matanya tidur, hatinya tidak tidur. Wa ilaihi kepada ruhaniyatuhu ala kaifiyati suratihi fi hayatihi yushiru bil isyarah ila hadis innallaha khalaqa adama ala suratihi. Wa ilaihi dan kepada ruhaniyatuhu ala kaifiyati suratihi fi hayatihi yusiru bil isyarah ila hadis fa yusiru ila hadis innallaha khalaqa adama ala suratihi. Innallaha sunnya Allah khalaqa telah menciptakan Allah Adam pada Adam ala suratihi atas rupanya Allah, tapi suratan ma'nawiyah bukan suratan zahiri. Kalau zahiriyah enggak muat. Jadi hakikatullah bukan Adam enggak muat. Adamnya enggak muat. Jadi surah bukan surah zahiri. Awas. Innallaha sunnya Allah khalaqa telah menciptakan Allah Adam kepada Nabi Adam ala suratihi atas rupanya Allah. Berulama al-surati atas rupanya Adam. Adam orangnya kan mendengar, Allah juga mendengar. Adam kan orangnya pintar, ilmu. Allah juga punya ilmu. Surah Ma'nawiyah, sifatul kamal wal jalal wal jamal. Wa ta'ala maka maha luhur Allah ya Allah. Wa ta'ala maka maha luhur Allah ya Allah. Maka Adam juga ada sifat keluhuran hidup. Wa ta'ala maka maha luhur Allah ya Allah. Allah maha luhur kan? Tapi Adam juga punya sifat keluhuran. Wa suratihi kok. Ra'suhu adapun rupanya Adam minal barakah itu dari barakah sallallahu alaihi wasallam. Ra'suhu adapun sirahnya Adam minal barakah itu dari barakah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ainahu adapun kedua matanya Adam minal haya'i itu dari sifat pemalu. Wa udhunahu adapun kedua telinganya Adam minal ibrah itu dari ibrah, mengambil pelajaran. Karena Quran ini ayatul Qur'aniyah, ada ayatul kauniyah. Ada ayatul Qur'aniyah, dia 30 juz. Ayatul kauniyah bertriliun-triliun juz. Ini semuanya itu menjadi ayat ibrah. Ayatul Qur'aniyah menjadi ibrah. Ayatul kauniyah juga menjadi ibrah. Menjadi renungan, pelajaran yang buruk ditinggalin, yang bagus diamalin. Dari alam semesta ini namanya ayatul kauniyah. Jadi wa'udhunahu ada kedua telinganya Adam minal ibrah itu dari ibrah, mengambil pelajaran dari alam. Wasyafatahu ada pun dua mulutnya Adam minat tasbih itu dari tasbih. Walisanuhu minat dzikri wa qalbuhu minat rahmah wa fuaduhu minat syafaqah, seterusnya. Jadi ada dalam satu sholawat yang menyebut sebagai Muhammad. Tangannya dari apa, matanya dari apa, hatinya dari apa, telinganya dari apa. Ada.
Lisan adapun lisannya Adam minal dzikri itu dari dzikir, wa qalbu adapun hatinya Adam minar rahmati dari rahmat. Nah, Adam itu secara rohaniahnya itu Muhammad kecil. Ya. Nabi Adam secara rohaniahnya batinnya Muhammad kecil, Muhammad besar ya Nabi Muhammad itu.